Balik lagi ke YouTube channel saya, Bang Lautan. Jadi di video sebelumnya, saya sudah kasih info kepada kalian tentang apa itu tabut perjanjian Allah dan bagaimana proses sampai hilangnya tabut perjanjian Allah itu dari bangsa Yerusalem pada saat penyerbuan bangsa Babilonia zaman Nebukadnezar, dan juga lokasi-lokasi yang dikatakan sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian Allah itu setelah hilang dari bangsa Yerusalem. Jadi di video sekarang ini saya akan memberikan info tentang pembunuhan-pembunuhan sadis, mengerikan dan juga misterius yang juga belum terungkap sampai sekarang ini di seluruh dunia. Mau tahu infonya? Check it out. Jadi kalau kita berbicara tentang pembunuhan, banyak faktor yang menyebabkan si pelaku sampai berani melakukan tindak kriminal pembunuhan tersebut. Bisa itu sakit hati, kejiwaan si pelaku, dan juga harta yang bisa didapatkan dari atraksi atau kriminal pembunuhan tersebut. Jadi, di video kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang pembunuhan-pembunuhan misterius dan juga ada yang belum terungkap sampai sekarang ini di seluruh dunia. Mau tahu infonya? Ikutin ya. Jadi pembunuhan pertama yang bakalan kita bahas terjadi di Indonesia di tahun 2015, terjadi kepada seorang anak bernama Angelin berusia 8 tahun, dilakukan oleh ibu tirinya sendiri bernama Margaret, dan didasari karena terganggunya jiwa mental si ibu tiri setelah meninggalnya suami si Margaret bernama Douglas Scarborough, dan diiming-imingi juga karena sang suami memberikan harta warisan kepada putri tersebut, yaitu Angelin. Jadi ceritanya bagaimana proses terjadinya adopsi dari Angelin ini, karena kedua orang tua Angelin tidak sanggup membayar biaya persalinan saat Angelin lahir, dan perjanjiannya Margaret dan Douglas mendapat hak asuh atas Angelin dari orang tuanya. Sebelumnya harus membayar biaya persalinan tersebut dan kebutuhan kedua orang tuanya sampai Angelin itu bisa diadopsi oleh Douglas dan Margaret tersebut. Jadi setelah Angelin berhasil diadopsi oleh keluarga Douglas dan Margaret, sebenarnya mereka tumbuh sebagai keluarga yang sangat harmonis, dan juga Angelin tumbuh sebagai anak yang sangat ceria dan sangat jago dan fasih berbahasa Inggris, karena sebenarnya Margaret dan Douglas itu merupakan warga negara asing yang menetap di Indonesia, sehingga mereka sangat mengajarkan Angelin itu berbahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya. Sampai pada suatu saat sang suami bernama Douglas Scarborough ini meninggal, dan menyebabkan Margaret itu terpukul mentalnya dan menjadi orang tua tunggal atas Angelin. Jadi setelah Margaret menjadi orang tua tunggal Angelin, banyak tindak kekerasan yang terjadi kepada Angelin. Itu terbukti dari beberapa foto dan juga kesaksian guru-guru SD yang mengajar Angelin sewaktu masih di Bali, sewaktu dia masih hidup. Yang mereka bersaksi bahwa sewaktu Angelin masih hidup terjadi penurunan berat badan di tahun-tahun terakhir, dan juga banyak bekas luka dan juga memar dan juga sundutan rokok yang terdapat di beberapa bagian tubuh Angelin. Dan setelah perubahan sikap dan mental dari Margaret, terjadilah pembunuhan yang sangat mengerikan dan juga sudah direncanakan oleh Margaret dan juga dibantu oleh pembantunya bernama Agus. Jadi sebelum berita pembunuhan Angelin itu terkuak, sebenarnya berita hilangnya Angelin yang sangat viral dikemukakan oleh salah satu akun Facebook yang dimiliki oleh kakak Angelin atau kakak tiri Angelin yang bernama Christine, memberitakan dengan judul Finds Angelin Bali's Missing Child, dan juga selebaran yang diberikan oleh kakak tiri dari Christine yang satu lagi yang bernama Foni, memberitakan bahwa Angelin itu hilang. Dan juga berita ini telah viral di tanggal 16 Mei 2015, dan juga beberapa akun media sosial juga turut membantu atau memberitakan hilangnya Angelin tersebut.
Jadi berita hilangnya Angelus ini sampai terdengar ke KPAI yang pada saat itu diketuai oleh Ars Merdeka. Jadi Ars Merdeka itu mengambil tindakan langsung dengan terjun langsung ke kediaman Margaret bersama Kapolresta Denpasar untuk mengetahui bagaimana sebenarnya lokasi kamar dari Angelus tersebut. Dari hasil kunjungan tersebut dinyatakan bahwa lokasi kamarnya Angelus itu sangat buruk karena di halamannya banyak sekali kandang ayam yang dihuni oleh 100 ekor ayam, jadi sangat tidak layak untuk perkembangan si anak. Dan KPAI merencanakan untuk mencabut hak asuh dari Margaret untuk sementara, tetapi Margaret tidak menerima hasil keputusan tersebut, dan juga dia menangis histeris, dan juga dia mengancam siapapun yang mengambil hak asuhnya dari dirinya, dia akan mengancam membunuh dan tidak menerima hasil keputusan tersebut karena dia sangat menyayangi Angelus, dan juga katanya Angelus juga sangat menyayangi Margaret sebagai ibunya. Jadi singkat cerita, Angelus itu ditemukan di belakang rumah dari Margaret dengan kondisi tidak bernyawa, dan juga dari hasil otopsi dinyatakan bahwa banyak bekas luka dan memar dan juga sundutan rokok yang ditemukan di sekujur tubuh Angelus. Dari hasil penyelidikan polisi pertama dinyatakan bahwa seorang pembantu bernama Agus dan Margaret dinyatakan sebagai tersangka dalam pembunuhan Angelus tersebut. Jadi dari hasil sidang tanggal 22 Oktober 2015 menyatakan bahwa Margaret mengiming-imingi uang kepada Agus untuk menguburkan dan juga membuat bekas luka sundutan rokok di sekujur tubuh Angelus agar supaya sama dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jadi sebenarnya pembunuhan ini untuk menutupi kekerasan yang dilakukan oleh Margaret kepada Angelus yang selama ini sudah dilakukannya. Jadi pembunuhan ini dilakukan supaya kejahatan yang dilakukan selama ini oleh Margaret kepada Angelus tidak diketahui dan dilimpahkan kepada Agus. Begitulah kejadian atau kronologis dari pembunuhan Angelus yang sangat viral tersebut. Mau tahu info selanjutnya tentang pembunuhan sadis dan juga mengerikan yang terjadi di seluruh dunia? Ikutin terus video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya mohon bantuan subscribe, like, dan komen di video ini supaya dapat membantu saya sebagai content creator. Terima kasih.